Apa kepala kita yang ingat? Apa tangan kita? Nah, itu batin kita. Kita juga dituntut untuk khusyuk dalam melaksanakan sholat. Yang khusyuk itu apa sih? Nah, khusyuk itu kan istilahnya fokus. Nah, kita ingat kepada Allah, kita mentadabbur apa yang kita baca. Nah, sehingga sholat kita itu enggak cuma dilaksanakan anggota tubuh kita, tapi dilaksanakan juga dengan anggota batin kita. Makanya kalau kita tidak mengenal apa itu tuntunan thariqah, kita nggak bisa sholat loh, kecuali kita sehat. Coba giliran kita nanti diopnam di rumah sakit, oksigen udah kita pakai, infus juga udah kita pakai, gimana lagi kita mau sholat? Tapi kalau kita mengenal tuntunan thariqah, baru kita bisa melaksanakan apa yang dikatakan sholat dalam keadaan sakit, yang sholat itu hanya hati kita saja. Nah, nah itu. Nah itulah istilahnya peranan thariqah. Nah makanya pada tahun 2012 kemarin saya pernah ikut muktamar Jateman di Malang. Ya tepatnya di Pondok Pesantren Bulu Lawang di Malang itu. Ya saya perhatikan dari seluruh penjuru Indonesia ini mursyid-mursyid thariqah itu kumpul di sana. Nah, secara umum saya perhatikan itu yang paling banyak thariqah yang diamalkan di Indonesia ini itu thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Di samping itu juga ada thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah seperti halnya yang kita ini ke di sini ya. Ada juga thariqah Syaziliyah itu di bagian Madura, itu saya perhatiin. Nah, jadi alhamdulillah kalau istilahnya thariqah ya secara umum kita di Indonesia ini ya saya juga bersyukur itu ya sudah bisa kita katakan paripurna. Nah, itu secara umum loh. Tapi masih banyak juga yang belum mengenal apa itu manfaatnya thariqah. Nah, makanya seperti yang saya katakan tadi, walaupun istilahnya thariqah itu bermacam-macam, prinsip thariqah itu sama. Yang pertama sekali pendidikan thariqah itu adalah tazkiyatun nafsi. Itu membersihkan diri kita dari segala kesalahan, dosa, dan lain sebagainya. Kemudian meningkat lagi pendidikan thariqah itu tasfiyatul qalbi, membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita daripada yang namanya sifat-sifat yang bakal merusak nilai amal dan ibadah kita. Sifat-sifat tercela, riya, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Nah, sebab ini kata para ulama itu yang bisa menghambat amal ibadah kita itu wusul. Apa maksud wusul? Qabul. Kalau kita contohkan, kalau belum dibersihkan, ya seperti halnya gelas. Ini gelas udah kita pakai minum kopi tadi pagi, belum dicuci. Nah, terus diisi lagi dengan gula, kopi lagi, diisi air. Kalau kita kasih sama tamu, kira-kira diminum enggak ini? Gelas itu ya jasad kita loh, Pak. Tubuh kita ini maksudnya apa? Belum sempat bertaubat, langsung melaksanakan amal dan ibadah. Kan itu. Makanya seluruh thariqah itu, asal thariqah itu mu'tabarah. Ya maksudnya mu'tabar itu sanad dan salsilah itu sampai kepada Rasulullah, bimbingannya sama. Yang pertama sekali sebelum belajar berzikir, sebelum belajar ini itu, taubat dulu. Gelas tadi bersihin dulu. Kalau udah bersih biar diisi air biasa aja pasti diminum itu.
Kalau belum sempat dibersihin, diisi kopi susu aja nggak mau orang minum. Nah, itu ibarat secara logika begitu. Nah makanya dalam bimbingan toriko, dalam bimbingan tasawuf itu ada istilahnya tahliyah, tahliyah dan tahliyah. Tahliyah itu tadi artinya sama dengan tazkiyatun nafsi, membersihkan diri daripada segala dosa, dosa zohir iya, dosa batin iya. Nah, kemudian tahliyah, nah itu menghiasi kepribadian kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, ini bimbingan daripada toriko. Nah, makanya pentingnya torikoh itu, nah, untuk istilahnya supaya kita itu tadi bisa secara paripurna mengamalkan syariat Islam ini. Jadi kalau kita pahami dari sini tadi, berarti bagi kita orang awam ini belajar torikoh dan menjalani torikoh itu, ya wajib itu. Wajib. Enggak sempurna sholat kita tanpa umpama tutun torikoh. Berarti sholat wajib, torikoh juga wajib. Itu kaidah usul fiqh. Ma la yatimu illa bihi fahuwal wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak sempurna melainkan dengan itu, sholat enggak sempurna tanpa bimbingan torikoh. Maka torikoh itu juga wajib jadinya. Nah, maksudnya bagi kita orang awam maksudnya. Nah, kalau memang bagi orang yang sudah kelasnya lain, ya, nah itu tadi. Makanya mereka para ulama itu mengibaratkan, kalau syariat itu ibarat kapal katanya, maka torikoh itu ibarat lautan. Nah, tapi jangan lupa katanya, yang namanya mutiara itu di dasar lautan. Nah, itu nggak bakal menemui mutiara, mendapatkan mutiara itu kecuali ya penyelam yang handal. Itu. Nah, untuk jadi penyelam yang handal inilah makanya dalam bimbingan toriko kita perlu khilwat atau suluk lain sebagainya supaya bisa menjadi penyelam yang handal biar ketemu yang namanya mutiara. Nah, ya. Nah, itu istilahnya ya pengertian dan tujuan daripada torikoh itu. Ya, sebetulnya kalau kita pahami dari penjelasan tadi, Pak ya, jadi antara torikoh itu dengan syariat itu nggak bisa kita pisahkan. Ya, seandainya tidak ada syariat, torikoh itu tidak akan ada. Nah, ya sebab kalau ibaratnya syariat itu bahan baku, torikoh itu adalah metode pengolahan. Mau dijadiin apa sih ini? Ah, ini daging. Mau kita jadiin apa? Semur. Ah, umpama kan ya. Gimana metodenya supaya daging bisa jadi semur? Ah, diolah lah. Kasih bumbu ini, bumbu ini, bumbu itu, sehingga jadilah semur. Sholat, gimana sholat itu biar jadi ibadah? Kan, tapi jangan dikatakan di depan orang umum loh. Sholat manusia itu belum tentu keseluruhan jadi ibadah. Ya umpama orang yang sholat, badannya sholat, bacaan sholat, tapi pikirnya kemana? Pikirnya di tempat kerja. Umpama kan ya. Pikirnya di tempat kerja, Allahu Akbar, baca doa iftitah, tapi pikirannya di tempat kerja tadi. Sampai salam, pikirannya cuman urusan-urusan kesibukan dia. Kira-kira jadi sholat, jadi ibadah enggak yang kayak gitu? Kan? Tapi keterlaluan kalau kita katakan itu hanya senam doang, bukan sholat.
Nah, sebab intinya sholat itu tadi. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat itu untuk ingat kepadaku. Bukan ingat kesibukanmu. Kalau mau ingat sibuk, ya nggak usah sholat. Nah, jadi yang bisa bahasa itu menuntun kita ke sana, itu nggak ada lain daripada tuntunan torikoh. Torikoh apapun juga. Ya, torikoh ini terkait itu kalau ibarat armada, itu kan armada mobil, itu hanya merek. Kayak mobil, armada mobil kita di sini kan ada yang Krui Putra, ada yang MKU, ada apa lagi umpamanya. Ya itu kan merek. Tapi masing-masing Krui Putra dan MKU itu kan mobil. Jurusnya sama. Mau kemana jurusnya? Mau kerja basah, akhir-akhirnya kampung rambutan. Mau naik Krui Putra, jadi penumpang Krui Putra, ya monggo. Mau ke MKU juga monggo. Yang salah yang mana? Yang nggak mau naik mobil. Iya. Masa jalan kaki. Nah, itu. Nah,